Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel sejarah kebudayaan Islam atau SKI kelas 8 MTS semester ke-6. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak semuanya, ini adalah kompetensi dasar. Pak Guru akan bacakan kompetensi dasar atau KD pengetahuan 3.5, yaitu menganalisis sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, ya. Diharapkan nanti kalian bisa memahami sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah dan menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Ini 3.6. Kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Pembahasan pertama nanti kita akan mulai dengan proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kemudian peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah dan pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas mengenai proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, ya. Jadi nanti untuk peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah dan pemimpin besar Daulah Ayyubiyah insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita fokus pada proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kalian ikuti dari awal sampai akhir biar paham. Oke anak-anak semuanya, nilai karakter yang dikembangkan pada materi ini adalah ketakwaan, semangat, gigih, peduli, cinta tanah air, dan kreatif, ya. Kalian perhatikan, Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Ya, ini adalah ulasan singkat mengenai dinasti Ayyubiyah. Untuk selengkapnya, mari kita perhatikan. Kalian cermati dulu gambar berikut ini, ya, silakan. Ini kalian simak. Ini adalah ilustrasi Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, pendiri Daulah Ayyubiyah. Baik, setelah kalian mengamati gambar-gambar, muncul imajinasi berbagai peristiwa. Nah, pertanyaannya, apa yang muncul dari pikiran kalian tentang gambar-gambar tersebut? Ya, mungkin ini mewakili ya apa yang kalian pikirkan, ya. Silahkan kalian buat beberapa pertanyaan. Contoh, mengapa kita perlu mempelajari sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah? Tuliskan proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Hikmah apa yang dapat kamu ambil dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah? Hubungkan fenomena yang berkembang dari ragam peristiwa tentang berdirinya Daulah Ayyubiyah dengan kondisi umat Islam saat ini. Sebagai seorang pelajar, apa yang seharusnya dilakukan untuk dapat berkompetisi di zaman digital saat ini? Tuliskan. Oke ya, ini beberapa pertanyaan yang muncul setelah kalian mengamati gambar tadi. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya, secara detail. Kita mulai dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kita tahu bersama bahwa Daulah Abbasiyah pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Kemudian mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah.
Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Kayak. Nah, kemudian lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Di antaranya yang melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah adalah Daulah Idrisiyah di Maroko. Kemudian Daulah Aghlabiyah di Tunisia. Kemudian Daulah Tuluniyah. Kemudian ada Daulah Ikhsidiyah. Kemudian Daulah Hamdaniyah. Kemudian Daulah Tohiriyah yang berkuasa 205 sampai 259 Hijriah atau 821 sampai 873 Masehi. Ini adalah beberapa daulah kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah setelah Daulah Abbasiyah mengalami kelemahan. Kemudian perhatikan ya, kita akan bahas juga mengenai berdirinya Daulah Fatimiyah karena ini merupakan kesinambungan ya dari dinasti Abbasiyah setelah mengalami kemunduran, kemudian muncul dinasti-dinasti yang baru, di antaranya adalah Daulah Fatimiyah. Kalian cermati. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Didirikan oleh Said Ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendiri Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah As-Ya'si. Oke, setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan Khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya kota Qairawan di Tunisia. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar Asyikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Ikhsidiyah setelah menguasai Mesir. Panglima Jauhar Asyikli kemudian membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahirah atau Kairo. Sejak saat itu Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Oke, bisa dipahami ya? Secara keseluruhan Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun. Dengan khalifah pertamanya adalah Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya adalah Al-Adid Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada saat kekhalifahan kelima, yaitu Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz. Di bawah kekuasaannya, Mesir hidup dalam kedamaian, dan pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah, Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Silahkan kalian cermati dengan baik. Baik, selanjutnya adalah proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Kalian cermati dengan baik. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah 1160 sampai 1171 Masehi mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah ya, menyebabkan dinasti Fatimiyah pada masa Khalifah Al-Adid mengalami kemunduran. Dalam kondisi Mesir seperti itu, kemudian seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Syria Nuruddin Zanki untuk datang ke Mesir
dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Mesir. Apalagi Salahuddin Al-Ayyub dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni, ya. Nah, kemudian bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Oke, ini adalah perjalanan singkat berdirinya dinasti Ayyubiyah. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik. Baik anak-anak semuanya, agar kalian lebih paham, coba silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan dinasti Abbasiyah. Kemudian sebutkan 3 dinasti yang muncul setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kemudian siapakah pendiri dinasti Ayyubiyah? Yang keempat, diambil dari nama siapakah dinasti Ayyubiyah itu? Dan yang kelima, uraikan secara singkat sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Oke? Baik, ya silakan kalian kerjakan ya. Semoga dengan mengerjakan latihan soal tadi kalian semakin bisa memahami apa yang tadi Pak Guru sampaikan ya, sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Tetap semangat ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.